Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljar Raditya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 15, yaitu tentang pemeriksaan persediaan. Baik. Untuk pengawalan, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi persediaan itu sendiri. Persediaan merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Persediaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan, manufaktur, ataupun perusahaan dagang. Selanjutnya tentang tujuan pemeriksaan persediaan. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas persediaan. Kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk memeriksa apakah terdapat barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan mode. Sudah dibuatkan allowance yang cukup. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian, penjualan, persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, tentang prosedur pemeriksaan persediaan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test, analytical review, substantive test. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Prosedur pemeriksaan persediaan mencakup pembelian, penyimpanan, pemakaian, dan penjualan persediaan. Karena berkaitan dengan siklus pembelian, utang, dan pengeluaran kas, serta siklus penjualan piutang dan penerimaan kas. Prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan. Dalam hal ini, auditor biasanya menggunakan internal control questionnaire. Lakukan tes transaksi atas pembelian dengan menggunakan purchase order sebagai sampel. Untuk tes transaksi atas pemakaian persediaan bahan baku, bisa digunakan material question sebagai sampel. Untuk tes transaksi atas penjualan, bisa digunakan faktur penjualan sebagai sampel. Tarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan kesalahan yang berarti, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas persediaan berjalan efektif karena itu substantif atas persediaan bisa dipersempit. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Lakukan observasi atas stock of name yang dilakukan perusahaan, minta final inventory list, dan lakukan prosedur pemeriksaan berikut ini. Yang pertama, cek mathematical accuracy, cocokkan quantity per book dengan stock card, cocokkan quantity per con dengan conceit kita, cocokkan total value dengan buku besar persediaan, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out, periksa unit price dari raw material, work in process, finished goods, dan supply. Lakukan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Periksa cukup tidaknya allowance for slow moving, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Periksa kejadian sesudah tanggal neraca, periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian, periksa jawaban konfirmasi dari bank, loan agreement, no to land rapat, periksa apakah ada sales atau purchase
Purchase commitment pertanggal neraca. Seandainya ada barang dalam perjalanan, lakukan prosedur berikut ini. Minta rincian good in transit pertanggal neraca, periksa mathematical accuracy, periksa subsequent clearance, buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan, dan buat usulan adjustment jika diperlukan. Periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan kasus. Di sini tentang pembahasan kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT KAI atas ketidakmampuan KAP dalam mengindikasi terjadinya manipulasi. Di sini terdapat analisis mengenai profit table. Yang pertama, pihak yang diuntungkan adalah manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, meskipun pada kenyataannya menderita kerugian. Tidak tertutup kemungkinan pihak manajemen memperoleh bonus dari laba semu tersebut. Pihak lain yang diuntungkan adalah KHP, Kantor Akuntan Publik S. Manan dan rekan, di mana dimungkinkan memperoleh fee khusus karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian. PT KAI melanggar pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.